Di artikelnya, Gazeta menulis seperti ini. Kalau Brozovic ingin tetap bertahan di Inter, maka dia harus segera mengembalikan kondisi fisik dan attitude saat latihan. Di Pinetina, lokasi latihan Inter, Brozovic terlihat sangat berbeda. Dia seperti lebih dark, lebih gelap dan tanpa tersenyum. Dia seperti tidak bahagia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa berita menarik. Yang pertama, menurut majalah The Times, wah ini cukup mengagetkan ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba mereka bikin berita seperti ini. Antonio Conte ingin kembali ke Italia. Inter telah bertanya ke Tottenham Hotspur terkait informasi status Conte terkini. Selain itu, Inter juga tertarik merekrut Mourinho. Kalau gue pribadi, gue nggak pingin Conte dan Mourinho kembali ke Inter sih. Tapi dengan alasan yang berbeda. Gue nggak suka dengan karakter Conte yang suka ngeluh-ngeluh di media, suka ngejelek-jelekin manajemen, suka ngejelek-jelekin klub sendiri di hadapan media. Selain itu, Conte juga banyak maunya ya. Dia mau pemain A, pemain B, pemain C. Ntar kalau nggak dikasih dia ngeluh. Pokoknya drama queen banget. Gue nggak begitu suka sama Conte. Nah kalau Mourinho beda ceritanya. Gue gak pingin dia balik ke Inter bukan gara-gara gue gak suka Mourinho. Justru Mourinho adalah pelatih favorit gue. Dan gue gak pingin ketika dia balik ke Inter nanti prestasinya malah jelek, malah merusak nama dia yang udah harum di Inter. Kalau musim depan Inter punya pemilik baru, lalu kita bisa belanja pelatih dan pemain, yang mendingan kita ngincer pelatih lain lah, macam Jurgen Klopp atau Tuchel. Lalu lanjut ke berita yang kedua. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa di sesi latihan hari ini, Inzaghi fokus untuk mengasah lini depan. Inzaghi ingin mengasah finishing dari Lukaku dan Dzeko agar Inter tidak terus bergantung pada Lautaro. Menurut La Gazzetta, kemungkinan Lukaku akan jadi starter di pertandingan melawan Spezia, lalu Dzeko akan mendapatkan kesempatan di partai melawan Porto. Kedua pemain ini wajib membuktikan yang terbaik agar dipertahankan di musim depan. Lalu berita yang ketiga datang dari pemain kita yang sedang cedera. Di Marco dikabarkan sudah mulai berlatih fisik walaupun terpisah dari grup. Kemungkinan besar dia sudah bisa tampil ketika melawan Spezia. Sedangkan untuk Korea, cederanya sudah membaik namun tidak sesignifikan di Marco, sehingga kemungkinan besar Korea baru bisa tampil ketika melawan Porto. Nah yang kasihan justru Skriniar teman-teman. Dari kabar terakhir, Gazeta melaporkan bahwa cedera Skriniar memburuk dan dia diragukan tampil melawan Porto. Aduh, ada-ada aja. Yang bikin nyebelin teman-teman, gue inget banget Skriniar itu adalah salah satu pemain yang jarang absen di paruh pertama musim ini. Bahkan sampai dengan Januari kemarin Skriniar nggak pernah cedera. Sekarang giliran cedera. Prediksi awalnya dibilangnya dia cuma absen di partai lawan Bologna. Ternyata absennya bertambah. Di partai lawan Lecce kemarin nggak main, besok lawan Spezia juga tidak main, dan diragukan tampil di partai lawan Porto. Berarti sejauh ini Skriniar akan absen di sekitar 3 atau 4 pertandingan. Aduh banyak banget itu. Kayaknya salah satu aspek yang perlu kita evaluasi di akhir musim nanti adalah pelatih fisik kita ya. Musim ini kita nyaris nggak pernah full tim. Ada aja yang cedera setiap pekannya. Lalu berita yang keempat, masih ngomong soal pemain cedera. Menurut Gazzetta dello Sport, hubungan Inter dan Brozovic semakin merenggang. Manajemen Inter tidak puas dengan masa recovery cedera Brozo yang dianggap terlalu lama. Ditambah lagi, staf pelatih Inter mengatakan bahwa Brozovic tampil seakan tidak ada gairah di sesi latihan. Oleh karenanya, menurut Gazzetta dello Sport, potensi Brozovic untuk meninggalkan Inter musim depan semakin menguat. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silakan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Di artikelnya, Gazeta menulis seperti ini. Kalau Brozovic ingin tetap bertahan di Inter, maka dia harus segera mengembalikan kondisi fisik dan attitude saat latihan. Di Pinetina, lokasi latihan Inter, Brozovic terlihat sangat berbeda. Dia seperti lebih dark, lebih gelap dan tanpa tersenyum. Dia seperti tidak bahagia. Puncaknya, di sini ditulis Gazeta, selepas partai melawan Bologna, Brozovic tidak melayani jumpa pers, padahal saat itu dia adalah kapten kesebelasan. Brozovic justru menyerahkan sesi
sesi konferensi pers kepada Lautaro Martinez. Kini hubungan antara Brozovic dan manajemen Inter serta staf pelatih sudah memburuk. Dia akan dikorbankan di akhir musim ini. Aduh, kenapa ya Brozovic mendekati usia tua, harusnya udah bisa jadi leader malah kayak gini. Lanjut ke berita berikutnya, berita kelima. Menurut PDI Calcio, ternyata Inter sudah 3 musim terakhir menjadi tim yang sangat jelek dalam urusan dribble. Di musim ini Inter ada di peringkat 20, baik dalam urusan dribble attempt maupun dribble sukses. Sedangkan musim lalu ada di peringkat 19 dan di musim lalunya lagi di era Conte Inter juga ada di urutan 20 dalam hal dribble. Ini kalau dilihat dari statistik 3 tahun terakhir berarti urusan dribble Inter yang sangat amat jarang bukan karena teknik pemain ya, bukan karena skill pemain, mungkin karena strategi pelatih. Baik Inzaghi maupun Conte jangan-jangan memang menggunakan strategi yang tidak mempersilahkan pemain untuk dribble sering-sering. Ini ternyata buktinya di musim keduanya Conte ketika kita punya Perisic dan Hakimi, kita peringkat 20 loh teman-teman. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, menurut majalah 442, Onana saat ini masuk dalam jajaran 10 kiper terbaik di dunia. Majalah 442 bilang begini, saat ini Onana adalah kiper terbaik di dunia. Usia dia masih 26 tahun dan mampu membuat 5 clean sheet dari 7 pertandingan Liga Champions. Onana juga ada di urutan kedua di daftar kiper dengan penyelamatan terhadap expected goal terbaik di 5 liga besar Eropa. Statistik ini menunjukkan betapa impresif penampilan Onana bersama Inter. 10 kiper terbaik dunia versi majalah 442. Yang pertama Alisson, lalu ada Courtois, ada Ter Stegen di peringkat 3. Peringkat 4 ada Pope ini siapa? Peringkat 5 ada Ederson, 6 Sommer, 7 Neuer. Kedua kiper yang muncul ada di peringkat 6 sama 7 dunia, luar biasa. Peringkat 8 ada Donnarumma, 9 Onana, dan 10 Emiliano Martinez. Tapi uniknya teman-teman, gue coba cek statistik di Serie A. Ternyata Onana dalam hal penyelamatan ada di peringkat 11. Dan itu pun nilainya dia minus 2,2. Artinya dia kebobolan lebih banyak dibandingkan seharusnya. Jadi sebetulnya gimana nih, dari statistik berbeda banget. Jangan-jangan Onana ketika tampil di Liga Italia tidak sebaik ketika dia tampil di Liga Champions. Tapi kalau gue pribadi melihatnya memang salah satu titik balik penampilan Inter musim ini adalah ketika Onana akhirnya menggantikan Handanovic. Dan semenjak Onana akhirnya jadi kiper utama, gue pun nonton Inter jadi lebih tenang lah. Secara psikologis gue merasa lebih tenang. Kalau kita aja yang nonton merasa lebih tenang, apalagi pemain ya yang ada di lapangan secara langsung, mereka pasti juga merasa lebih tenang ketika Onana ada di bawah mistar. Menurut gue itu faktor yang penting ya, ketika para pemain khususnya para bek merasa bahwa gawangnya telah dijaga oleh orang yang tepat. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya terhadap berita-berita tadi yang gue bacain, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.